Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Masya Fitri, NIM 5032316, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 2A Akuntansi Syariah. Latar belakang dari fungsi manajemen dalam konteks syariah berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengatur semua aspek kehidupan termasuk manajemen. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan latar belakang ini. Pertama, yaitu prinsip tauhid. Konsep tauhid atau keesaan Allah merupakan dasar dari semua aktivitas dalam Islam dalam konteks manajemen. Ini berarti bahwa semua tindakan manajerial harus sesuai dengan ajaran dan hukum Allah. Setiap keputusan dan tindakan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa mereka berada di pengawasan Allah. Yang kedua, etika dan moralitas. Manajemen syariah sangat menekankan pada etika dan moralitas. Kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai inti yang harus diikuti. Praktek manajerial harus bebas dari penipuan, riba atau bunga, dan segala bentuk eksploitasi. Yang ketiga, yaitu keseimbangan atau wasatiyah. Islam menganjurkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam manajemen. Ini berarti bahwa organisasi harus memperhatikan kesejahteraan karyawan, kepuasan pelanggan, dan tanggung jawab sosial selain mencari keuntungan. Yang keempat, yaitu keadilan. Konsep keadilan adalah fundamental dari manajemen syariah. Pengantar keputusan harus adil dan tidak diskriminatif baik terhadap karyawan, pelanggan, maupun pemangku kepentingan lain. Baiklah, yang kelima, amanah atau kepercayaan. Prinsip amanah menekankan pentingnya kepercayaan dalam hubungan bisnis dan manajemen. Pemimpin dan manajer dianggap sebagai orang yang diberi amanah untuk menjelaskan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Yang keenam, yaitu konsultasi atau surah. Pengambilan keputusan dalam manajemen syariah sering dilakukan melalui proses konsultasi atau surah. Ini melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk memastikan keputusan yang diambil adalah yang terbaik dan mencerminkan kepentingan semua pihak. 7. Tujuan sosial dan kesejahteraan. Manajemen dalam konteks syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Yang adil, zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen yang digunakan untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kemiskinan. Urgensi dari fungsi manajemen dalam konteks syariah menjadi sangat penting dalam upaya memastikan bahwa aktivitas bisnis dan organisasi tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan urgensi tersebut. Yang pertama, yaitu kepatuhan terhadap syariah. Pentingnya kepatuhan memastikan bahwa setiap aspek manajemen mematuhi syariah adalah suatu keharusan untuk perusahaan atau organisasi yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Kepatuhan ini bukan hanya tuntunan legal di beberapa negara, tapi juga tuntunan moral bagi umat Islam. Integritas. Kepatuhan terhadap syariah memastikan bahwa semua transaksi dan kepatuhan bisnis dilakukan dengan integritas yang penting untuk membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Yang kedua, kepercayaan dan kredibilitas.
kepercayaan masyarakat mengelola organisasi berdasarkan prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, karyawan, dan investor muslim yang mencari kesesuaian terhadap nilai-nilai mereka. Kredibilitas pasar. Perusahaan yang mematuhi syariah seringkali memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di pasar muslim global, memberi keunggulan kompeten. Yang ketiga yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan komunitas. Manajemen syariah mendorong sosial dengan memastikan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Ini termasuk pelaksanaan zakat, inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang efektif. Fungsi manajemen dalam konteks syariah menghadapi beberapa permasalahan faktual dan aktual yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasinya. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang syariah. Faktualnya, banyak pelaku bisnis dan manajer yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Aktualnya, ini dapat mengakibatkan penerapan yang tidak konsisten atau salah terhadap prinsip syariah dalam manajemen sehari-hari. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Faktualnya, terhadap kekurangan tenaga profesional yang terlatih dalam manajemen syariah. Aktual, hal ini menyebabkan kesulitan dalam mencari dan mempertahankan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlakukan untuk mengimplementasikan manajemen yang syariah secara efektif. Yang ketiga, kurangnya regulasi dan standar yang jelas. Faktual, tidak semua negara memiliki regulasi yang mendukung penerapan manajemen syariah. Aktualnya, ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan operasional bagi bisnis yang ingin menjalankan prinsip syariah. Yang keempat yaitu tentang tantangan dalam implementasi keuangan syariah. Faktualnya, instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah seringkali kurang dipahami atau kurang diterapkan. Aktual, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan syariah dan kebutuhan pasar. Yang kelima yaitu persaingan dengan sistem konvensional. Faktualnya adalah bisnis syariah bersaing dengan bisnis konvensional yang mungkin menawarkan produk dan layanan yang lebih familiar dan mudah diaksesnya. Ini bisa menghambat pertumbuhan bisnis syariah dan mengurangi daya tariknya bagi konsumen. Yang keenam yaitu faktualnya infrastruktur teknologi yang mendukung bisnis memadai. Aktualnya, ini dapat menghambat efisiensi operasional syariah. Yang ketujuh yaitu pengelolaan risiko yang kompleks. Faktual, risiko dalam bisnis syariah memerlukan pendekatan yang berbeda dari bisnis konvensional, terutama dan gahar. Aktualnya, tantangan membuat banyak bisnis syariah kesulitan strategi manajemen risiko yang efektif. Yang kedelapan, ketidakpastian. Faktualnya, ada perbedaan interpretasi ahli syariah mengenai beberapa prinsip dan praktik. Aktualnya, ini lingkungan dan ketidakpastian bagi bisnis dalam memastikan bahwa mereka sepenuhnya syariah. A few moments later. Hasil yang diharapkan tercapai dari penerapan fungsi manajemen dalam konteks syariah meliputi beberapa aspek yang mencakup keberhasilan bisnis syariah secara finansial, sosial, dan spiritual.
Berikut adalah beberapa hasil yang diharapkan. Yang pertama yaitu keberhasilan finansial yang halal. Keuntungan yang sesuai syariah. Perusahaan diharapkan dapat mencapai keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gahar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan masyir atau perjudian. Selanjutnya, pertumbuhan berkelanjutan. Perusahaan mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan melalui model bisnis yang adil dan transparan. 2. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat. Itu ketaatan syariah. Semua aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah, termasuk dalam operasional, pembiayaan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, audit dan sertifikat syariah. Perusahaan secara teratur menjalani audit syariah dan mendapatkan sertifikat yang menunjukkan kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah. Yang ketiga yaitu kepercayaan dan kredibilitas. Kepercayaan pemangku kepentingan meningkatkan kepercayaan dari pelanggan, investor, karyawan, dan masyarakat luas karena operasional yang transparan dan etis. Reputasi yang baik. Memperoleh reputasi yang baik di pasar sebagai perusahaan yang etis dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial. Perusahaan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial atau CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, keberlanjutan lingkungan. Mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keselarasan alam. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia, yaitu peningkatan kompetensi karyawan. Mengembangkan karyawan yang memiliki kompeten profesional dan integritas moral yang tinggi melalui pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.